Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, di sini Ibu pada pagi hari ini ingin menjelaskan mengenai fungsi komposisi. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh atau ke lebih dalam lagi, Ibu mau ngasih tahu pengertian dari fungsi komposisi itu sendiri. Nah, di sini dalam buku kita, buku pembelajaran kita, dia bilang misalkan fungsi f a menuju b dengan f a sama dengan b dan fungsi g b menuju c dengan g b sama dengan c. Komposisi fungsi f dan g ditulis g komposisi f, maka biasa itu dibaca G bundaran F adalah suatu fungsi yang ditentukan dengan aturan G komposisi F A sama dengan GFA. Nah, seperti inilah nanti bentuk atau cara kita menyelesaikan soal untuk fungsi komposisi. Baiklah, di sini contoh dari fungsi komposisi itu, misalkan diketahui fx-nya 3x tambah 2 dan gx sama dengan x pangkat 2. Nah, pertanyaannya tentukan g komposisi fx dan b f komposisi gx dan c apakah g komposisi f itu sama dengan f komposisi g. Nah, yang A kita jawab dulu ya. Nah, dari definisi itu ya kan, kita lanjut buat G komposisi Fx sama dengan, nah penulisannya itu kan sama dengan GFX. Yang kita kerjakan duluan itu Fx-nya. Jadi kita tulis G, Fx-nya berapa, yaitu 3x tambah 2, sama dengan, nah baru masukkan nilai G-nya. Nilai G-nya apa? X pangkat 2. X itu kan udah diganti dengan Fx. Nah, berarti 3x tambah 2 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 9x pangkat 2 tambah 12x tambah 4. Kemudian yang B-nya kita jawab, tentukan F komposisi G, X. Berarti cara menyelesaikannya itu F GX sama dengan yang luan kita kerjakan terlebih dahulu yaitu dalam kurungnya yaitu GX. Berarti kita tulis F-nya dulu, GX, nilai GX-nya itu X pangkat 2 ya kan? Berarti sama dengan F, baru masukkan nilai F-nya. F-nya tadi 3X tambah 2. Nah, kita tulis 3X-nya itu udah diganti dengan si GX tadi. Berarti 3X pangkat 2 ditambah 2. Nah, lanjut yang C. Dia nanya apakah G komposisi F itu sama dengan F komposisi G. Nah, setelah kita menjawab tadi yang A dan B, maka kita peroleh G komposisi F itu tidak sama dengan F komposisi G. Nah, untuk yang ini apakah anak semua udah mengerti? Mengerti, Bu. Bu, ada yang mau masuk itu, Bu, katanya, Bu. Oh iya. Enggak ada. Partisipan kan? Enggak ada yang mau masuk. Oh, mungkin dia keluar lagi tuh, Bu. Ya udah suruh nanti masuk lagi ya. Nanti kita terima. Ya, Bu. Lanjut aja, Bu, materinya, Bu. Kemudian selanjutnya itu Ibu jelaskan tentang syarat agar dua fungsi dapat dikomposisikan. Nah, gimana syarat agar dua fungsi itu dapat dikomposisikan? Nah, di sini misalkan diketahui fungsi f dan g dinyatakan dengan pasangan berurutan berikut. Ini yang diketahui ya kan. F-nya itu 0, P, 1, Q, 2, L, 3, S, dan G-nya itu T,1, S,2, T,7, dan U,0. Nah, di sini Ibu mau menjawab tentang F komposisi G aja. Ya. F komposisi G. Jadi gimana cara kita membuat lingkaran suatu fungsi ini?
yaitu dia kan F komposisi G, berarti biasanya kita mulai dulu fungsi G-nya. G-nya itu apa? PSTU. Makanya di sini lingkarannya kita buat PSTU. Lanjut. Kemudian di G tadi kan ada 1270. Di sini tulis 1270 gitu. 1270. Nah, kemudian kita masukkan ini 0123. 0123. Dan kita lanjut dengan F-nya itu PQRS. PQRS. Jadi di sini ada yang sama gitu, ya kan? Kita buat irisan, bentuk irisan. Nah, jadi dari fungsi ini kita tahu bahwa agar fungsi F dan G dapat dikomposisikan itu menjadi fungsi F komposisi G, apabila ring itu kan ini kan yang udah Ibu jelaskan semalam. Ring itu 0, 1, 2 gitu ya kan. Apabila ring fungsi G merupakan himpunan dari domain di F. Ini kan F. Domain F itu kan yang lingkaran fungsi di sini gitu. Jadi seperti itulah cara kita mencari agar suatu fungsi itu dapat dikomposisikan. Nah, ini kan Ibu masih menjelaskan F komposisi G. Jadi Ibu harap untuk anak-anak bisa nanti di rumah mengerjakan tentang G komposisi F, bisa ya? Untuk membuat suatu fungsinya ini. Bisa, Bu. Terima kasih. Kemudian kita lanjut sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, di sini sifat-sifat komposisi itu ada 3. Yang pertama, itu bersifat fungsi tidak bersifat komutatif. Gimana itu fungsi tidak bersifat komutatif? Nah, ya fungsi tidak bersifat komutatif itu jika F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F, yang udah Ibu jelaskan tadi contohnya. Jadi Ibu nggak perlu lagi menjelaskan yang ini ya, soal ini. Tadi kan sebelumnya udah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, sifatnya itu komposisi fungsi bersifat asosiatif. Nah, sifatnya ini seperti ini. F komposisi G komposisi HX sama dengan F komposisi G komposisi HX. Berbeda dengan yang pertama tadi ya kan. Dia tidak sama dengan, berarti kalau yang ini dia sama dengan. Jadi untuk anak-anak, Ibu harap bisa dicoba ya di rumah untuk mengenai F komposisi G komposisi HX sama dengan F komposisi G komposisi HX ini untuk sifat asosiatifnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kita lanjut untuk sifatnya yang ketiga yaitu fungsi identitas. Nah, ini misalkan F dan I adalah fungsi himpunan pada bilangan real dengan fx-nya itu 2x. Ini kan diketahui nih ya. 2x pangkat 2 tambah 1 dan ix-nya itu sama dengan x. Perhatikan. Berarti F komposisi I-nya itu, F komposisi IX-nya itu, kita masukkan aja nilainya, FIX, berarti F, nilai I-nya tadi, X ya kan, berarti FX, nilai F-nya 2, X pangkat 2 ditambah 1 ya. Kemudian setelah kita mengetahui F komposisi I-nya, lanjut I komposisi F. Dan kalau kita udah selesaikan, hasilnya itu sama ya. Sama seperti F komposisi I. Jadi dari uraian yang ini, jadi IX itu sama dengan X merupakan fungsi identitas dalam komposisi fungsi. Jadi ini salah ya. Kemudian Ibu lanjutkan untuk
bagaimana cara kita menentukan fungsi yang diketahui, fungsi komposisinya. Biasanya kan, tadi kan sebelumnya kita soal itu kan yang ditanyakan G komposisi F gitu ya kan. Sekarang bagaimana jika kalau misalnya ditanya GX atau FX, gimana cara kita menyelesaikannya gitu. Nah, misalkan diketahui F komposisi GX-nya itu sudah diketahui, min 15X tambah 5, dan fungsi Fx-nya sudah diketahui, 3X tambah 2, maka yang ditanyanya yaitu Gx-nya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita masukkan F komposisi Gx-nya itu sama dengan Fgx, berarti Fgx-nya tadi kan nilainya udah ada nih, min 15X tambah 5. Nah, kemudian F-nya itu 3 ya kan, di sini kan 3. X-nya itu kita masukkan Gx ditambah 2 sama dengan turunkan min 15X tambah 5. Nah, di sini Gx sama dengan min 15X tambah 5/3. Ini 3/3 ya. Ibu salah. Ini kan min 15X tambah 5 dikurang 2. Berarti 3 ya. Tambah 3/3. Kemudian hasilnya Gx sama dengan min 15X ditambah 1. Mungkin pembelajaran ini Ibu cukupkan. Ibu mau memberikan contoh atau tugas untuk anak-anak, yaitu satu contoh aja sih. Bisa ya? Untuk minggu depan Ibu mau dikumpulkan kepada ketua, bisa? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk Ibu cukupkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.